Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajidalahu waliyyan mursyida wa ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersua kembali. Mudah-mudahan langkah kaki ibu-ibu menuju tempat di mana menuntut ilmu, baik di ruang tamu, baik di ruang-ruang tertentu, itu menjadi catatan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita berdoa, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih merasakan kondisi negeri kita ini harus melewati pandemi COVID-19, dan kita berharap semua negeri-negeri yang tertimpa musibah, wabil khusus di negeri kita, bisa terbebaskan dari pandemi ini, diberikan kekuatan oleh Allah untuk melewatinya, diberikan kesabaran untuk menjalaninya, dan tentu saja buat mereka yang mengalami sakit dan juga tertimpa sampai pada meninggal, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan dan husnul khatimah. Nah, ibu-ibu, kita akan lanjutkan pembahasan tafsir dari surat Al-An'am ayat 84 sampai 90, di mana waktu lalu kita pernah membahas ayat-ayat sebelumnya berkaitan dengan bagaimana tabiat dan kebiasaan orang-orang kafir dan bagaimana Allah memberikan hukuman kepada mereka dengan hukuman yang seberat-beratnya dan setinggi-tingginya dikarenakan kondisi mereka mendustakan agama Allah. Nah, hari ini kita akan lanjutkan ayat 84 hingga 103. Ya, jadi di dalam ayat-ayat ini nanti akan kita dapati banyak kisah, wabil khusus kisah di mana Nabiullah Ibrahim dan keturunannya. Oleh karenanya, marilah sama-sama kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surat Al-An'am ayat 84 sampai 90. Ayat ini mengisahkan tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam, itu merupakan bapaknya para nabi, ya, bapaknya para nabi. Dan di samping itu ayat-ayat ini menceritakan karakteristik risalah yang dibawa oleh para nabi dan bagaimana kita punya kewajiban untuk mengikuti jejak-jejak langkah para nabi. Ya, kita baca ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaqub kullan hadaina wa Nuhan wa hadaina min qablu wa min dzurriyyatihi Dawud wa Sulaimana wa Ayyuba wa Yusufa wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum minas salihin wa Ismaila wal Yasa'a wa Yunusa wa Luta wa kullan faddalna 'alal 'alamin wa min abaihim wa dzurriyyatihim wa ikhwanihim wajtabahum wa hadainahum ila siratim mustaqim. Dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha'u min ibadihi walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Ulaika alladzina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwah fa in yakfur biha haula'i faqad wakalna biha qauman laisu biha bikafirin. Ulaika alladzina hadallahu fabihudahu muqtadih. Qul la as'alukum alaihi ajra in huwa illa dzikra lil alamin. Dan kami menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya
kepada masing-masing telah kami beri petunjuk, dan sebelum itu kami telah memberi petunjuk kepada Nuh dan kepada sebagian dari keturunannya Ibrahim, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan Zakaria, Yahya, Isa, dan Ilyas semuanya termasuk orang-orang yang soleh. Dan Ismail, Al-Yasa, Yunus, dan Lut masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat lain pada masanya. Dan kami lebihkan pula derajat sebagian dari nenek moyang mereka, keturunan mereka, dan saudara-saudara mereka. Kami telah memilih mereka menjadi nabi dan rasul, dan mereka kami beri petunjuk ke jalan yang lurus. Itulah petunjuk Allah. Dengan itu dia memberi petunjuk kepada siapa saja di antara hamba-hambanya yang dia kehendaki. Sekiranya mereka mempersekutukan Allah, pasti lenyaplah amalan-amalan yang telah mereka kerjakan. Mereka itulah orang-orang yang telah diberikan kitab, hikmah, dan kenabian. Jika orang-orang Quraisy itu mengingkarinya, maka kami akan menyerahkannya kepada kaum yang tidak mengingkarinya. Mereka itulah para nabi yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta imbalan kepadamu dalam menyampaikan Al-Quran. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk segala umat seluruh alam. Ya, jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari ayat 84 hingga 90 ini akan kita dapati korelasi atau kedekatan dengan ayat-ayat yang sebelumnya, sebagaimana pernah kita bahas di ayat kalau tidak silap ayat 65 sampai 83 ya Bu ya. Jadi setelah Allah menceritakan kisah Ibrahim ya, di ayat yang lalu juga sudah kita dapati kisah Nabiullah Ibrahim yang menampakkan bukti-bukti keesaan Allah dan pembelaannya terhadap tauhid. Kemudian Allah menyebutkan beberapa kenikmatan dan karunia-Nya kepada Ibrahim. Ya, sebagaimana ayat-ayat sebelumnya ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabiullah Ibrahim mulia di dunia dengan cara menjadikan keturunannya ya, seperti yang tadi kita baca ibu-ibu dalam terjemahannya, semua itu adalah keturunan dari Nabiullah Ibrahim. Semua keturunannya adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Masya Allah, Masya Allah. Semoga kita termasuk bagian yang dimuliakan oleh Allah ketika kita mencoba mengikuti apa yang diarahkan kepada kita, mengikuti syariat Allah, mengikuti Rasulullah SAW sebagai nabi terakhir dan sebagai penutup para nabi. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Ibrahim dengan apa? Menganugerahkan kepadanya Ishak. Ya, pada saat beliau telah lanjut usia. Ibu-ibu bisa bayangkan, Nabiullah Ibrahim itu digambarkan menikah di usia 25 tahun. Namun beliau mendapatkan keturunan pertama kali justru bukan dari istri pertama yaitu Sarah, tetapi ketika beliau menikah dengan Hajar. Ya, karena Sarah mengetahui bahwa Nabiullah Ibrahim dan mereka belum diberikan keturunan, sementara Sarah itu dikategorikan mandul, tetapi Allah pemberi segala karunia. Di usia 80 tahun Nabiullah Ibrahim diberikan keturunan pertama kalinya lewat ibunda Hajar. Nah, pada saat 10 tahun berikutnya barulah Sarah diizinkan oleh Allah, diberikan karunia oleh Allah melahirkan Ishak. Jadi saat itu usia Nabiullah Ibrahim sudah berumur 90 tahun ya pada saat Ishak dilahirkan. Ya, jadi usianya sudah cukup lanjut
Di sana kita dapati ada unsur, ada kondisi ya pesimis lah, hampir sama ya, bagaimana manusia itu ketika menghadapi segala sesuatunya dirasa mentok sana sini, itu otomatis sering terjadi rasa pesimis. Nah, itu jugalah yang dialami oleh Sarah, begitu ya. Ketika diketahui dirinya mandul dan beliau juga sudah bertambah umurnya di usia yang sudah tidak lagi muda, begitu ya. Ada kondisi yang ya, pesimis yang boleh dikatakan nilai tawakalnya tinggi, gitu ya. Nah, maka di sini dikatakan saat Sarah pesimis mendapatkan anak, kemudian malaikat mendatanginya dalam perjalanannya ke kaum Lut. Malaikat memberikan kabar gembira kepada keduanya akan kelahiran Ishak. Seketika itu juga istri dari Nabiullah Ibrahim terkaget-kaget, ya, tidak menyangka kalau ini merupakan bagian anugerah yang memang menjadi satu hal yang dinanti oleh keduanya. Kita lihat dalam surat Hud ayat 72 sampai 73, ketika malaikat memberitakan tentang kondisi mereka akan diberikan keturunan, maka dia istrinya berkata, "Sungguh ajaib, mungkinkah aku akan melahirkan anak padahal aku sudah tua dan suamiku ini sudah sangat tua." Jadi sudah tua dan sangat tua. Kenapa dikatakan sangat tua? Karena Nabiullah Ibrahim sudah berusia 90 tahun. Begitu ya. Ini benar-benar sesuatu yang ajaib, kata Sarah ya, di dalam ayat ini disebutkan. Mereka para malaikat berkata, "Mengapa engkau merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat dan berkah Allah dicurahkan kepada kamu, wahai ahlul bait. Sesungguhnya Allah Maha terpuji, Maha pengasih." Jadi ayat ini memberikan sebuah optimisme terhadap apa yang dicemaskan oleh Sarah, begitu. Nah, karenanya malaikat juga memberikan kabar gembira kepada Nabiullah Ibrahim dan Sarah istrinya akan kenabian Ishak. Jadi belum lahir saja itu sudah digambarkan bahwa ini adalah bakal calon nabi, gitu ya. Belum lahir tetapi itu sudah dinobatkan demikian. Ishak akan terlahir dari keturunannya sebagaimana firman Allah dalam surat As-Saffat ayat 112. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang saleh. Jadi inilah sebuah gambaran, dengan begitu kabar gembira yang memang mereka dapati menambah kesempurnaan, ya, menambah nikmat, ya, kesempurnaan atas nikmat yang Allah sudah berikan kepada mereka. Bisa kita bayangkan ibu-ibu, ya, dalam keadaan seperti ini, siapa orang yang tidak bersuka cita ketika sesuatu yang diharapkan itu terkabulkan, ya, padahal dia sudah berada hampir pada tingkat keputusasaan. Nah, makanya kenapa pada diri kita sebagai seorang mukmin hendaknya kita menjauhkan dari penyakit-penyakit yang namanya putus asa, karena putus asa itu merupakan datangnya dari setan. Ya, kemudian cerita tadi, ya, itu merupakan ganjaran dan balasan sebetulnya bagi Nabiullah Ibrahim setelah dia menjauhi dan meninggalkan kaumnya lalu berhijrah ke daerah lain untuk beribadah kepada Allah. Di periode lalu kita pernah membahas bahwa Nabiullah Ibrahim itu mencoba untuk memberikan nasihat kepada ayahnya Azar dan juga kepada kaumnya. Tetapi banyak mereka yang tidak percaya, tapi banyak di antara mereka yang mendustakannya. Nah, dalam kerangka seperti inilah kemudian Nabiullah Ibrahim mencoba untuk melakukan hijrah. Jadi hijrah itu sudah terjadi di masa sebelumnya, hanya saja
pembakuannya itu kita dapati pada masa Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia menggantikan kaumnya dan kerabatnya yang ditinggalkan dengan keturunan yang soleh, yang seagama dengannya, sebagaimana sebagai penyejuk hatinya. Ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ayat 49, maka ketika dia Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami menganugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi. Nah, ini satu kebanggaan. Makanya ibu-ibu kalau kita baca dalam surat Al-Baqarah, dalam surat-surat yang banyak mencakupi cerita Nabiullah Ibrahim, di situ kita akan temui salah satu di antara nabi yang paling banyak dan memang diakui oleh para ulama paling banyak menghadirkan doa, menyampaikan keinginannya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah Nabiullah Ibrahim. Wajar kalau negeri ini bisa mendapatkan keamanan, itu salah satunya adalah sebab doa Nabiullah Ibrahim. Ya. Adapun kalau tadi ayatnya disebutkan wa wahabna lahu Ishaq wa Yaquba kullan hadaina. Maksudnya apa? Kami menjadikan Ishak dan Yakub sebagai anak-anak yang saleh serta menjadikannya bagian dari para nabi, serta masing-masing kami beri petunjuk sebagaimana petunjuk yang kami berikan kepada Ibrahim dengan kenabian, dengan hikmah, dengan kecerdasan, dengan hujjah yang tidak terbantahkan. Jadi keturunan yang dimiliki oleh Nabiullah Ibrahim pun memiliki apa? Kepiawaian, kecerdasan dan ketanggapan, ya, seperti yang dimiliki oleh kakek moyang mereka. Ya, penyebutan Ishak bukan Ismail karena Ishak merupakan anugerah dari Allah. Kenapa dikatakan anugerah dari Allah? Kebayang, ya, istri beliau Sarah itu mandul. Tetapi atas izin Allah, orang yang mandul kalau secara logika tidak bisa mendapatkan keturunan. Tapi ini merupakan kasih sayang Allah, rahmat Allah kepada Nabiullah Ibrahim dan Sarah. Berbeda dengan Hajar. Ya. Nah, makanya di sini disebutkan Ishak karena Allah memberikan anugerah kepada Nabiullah Ibrahim dengan perantara Sarah yang beliau mengandung, dan ini merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah, ya. Jadi bisa dibayangkan kalau Allah berkehendak, kun fayakun. Ya. Dan ini sebetulnya kisah ini adalah imbalan atau hasil yang bisa didapati oleh Nabiullah Ibrahim atas amal kebaikan dan keimanannya, serta bagaimana beliau selalu menyempurnakan, mengupayakan kesempurnaan Islam dan keikhlasannya setelah dia diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian. Ya, bisa kebayang ya ibu-ibu ya, ketika beliau setelah menikah kemudian belum diberikan keturunan, sampai sudah diberikan keturunan, istilahnya anak arepan begitu ya, tiba-tiba harus disembelih gitu. Selayaknya seperti menyembelih hewan. Nah, itulah yang terjadi pada Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ismail. Oleh karenanya saat Nabiullah Ismail itu hendak disembelih, itu para ulama berbeda pendapat menyebutkannya. Ada yang menyebutkan usia 7 tahun, ada yang menyebutnya usia 9 tahun. Kalaulah itu di 9 tahun, setahun kemudian lahirlah Ishak. Begitu. Ya. Pada saat Nabiullah hendak memiliki Ismail, ya, begitu gembiranya, tapi juga di satu sisi harus ditinggalkan, ya. Yang ini kita kenal dengan kisah Safa Marwa yang dilakukan oleh Hajar. Jadi perjalanan Nabiullah Ibrahim itu banyak memberikan isyarat-isyarat tentang masalah ibadah, ya. Begitulah Allah membalas orang-orang yang melakukan kebaikan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim, ya. Ada sebab lain mengapa Ishak. Kalau tadi disebutnya Ishak karena memang ini ada karunia tersendiri, ya, dari Sarah. Untuk Sarah dari
Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebutnya Ishak? Ya, karena nama-nama yang disebutkan adalah para nabi dari Bani Israel. Ya, mereka Bani Israel dan keturunannya merupakan keturunan Ishak dan Yakub. Sedangkan keturunan nabi dari Ismail adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ibu-ibu ini perlu belajar juga terkait dengan masalah silsilah. Ya, silsilah siapa ketemu siapa, nabi ini keturunannya dari mana dan seterusnya. Itu perlu kita pelajari. Jadi kalau saya menggambarkan dulu, saya ingat kepada ibu-ibu di papan tulis itu saya sudah gambarkan bahwa Nabiullah Ibrahim memiliki 2 istri, ya, istri Hajar dan Sarah dan Hajar. Dari Sarah memiliki Nabiullah Ishak, ya. Dari Ishak inilah banyak keturunan-keturunannya yang masuk dalam kategori Bani Israel sampai terakhir Nabiullah Isa alaihissalam. Tapi ketika berada di jalur Hajar, justru dari istri yang pertama kali menghadirkan keturunan, justru tidak ada keturunan-keturunan Nabi, gitu ya. Kecuali yang terakhir, itu pun setelah Nabiullah Isa alaihissalam, lahirlah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kita lihat ini satu kondisi yang makanya sering terjadi penolakan dari mereka-mereka yang merasa bahwa mereka itu adalah keturunan dari para nabi, ya, yaitu dari Ishak alaihissalam. Ya, makanya Ibrahim adalah keturunan dari Nabi Nuh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada Ibrahim, ia juga telah memberikan petunjuk kepada kakeknya Nuh. Allah menganugerahkan kenabian dan hikmah kepada Nuh. Ini merupakan nikmat. Ya, nikmat apa? Nikmat terbesar karena dia adalah keturunan para nabi dan anak cucunya termasuk para nabi juga. Jadi Masya Allah ya, kita bisa bayangkan Ibrahim dari keturunan Nuh. Nah, Nuh itu kan nabi, berarti Nabiullah Ibrahim itu merupakan keturunan dari para nabi. Sehingga Allah mengizinkan dari keturunan Nabiullah Ibrahim pun merupakan para nabi. Ya, termasuk di dalamnya Nabi Sulaiman, Nabi Ayub, sebagaimana tadi dibacakan ayatnya dan artinya. Ya, Nabi Yusuf, Musa, Harun itu adalah keturunannya dan mereka adalah keturunan yang soleh. Ya, ini silahkan nanti dibuka dalam surat Ali Imran ayat 34, sebagaimana satu keturunan sebagiannya adalah keturunan dari sebagian yang lain. Penyebutan Nuh karena dia adalah kakeknya Ibrahim, ya, sebagaimana disebutkan di atas. Ini menjadi tanda keutamaan yang Allah berikan dalam diri kakek dan anak cucu Ibrahim, ya, agar kalaupun ada pepatah atau pernyataan yang mengatakan orang tua yang soleh itu belum tentu melahirkan anak yang soleh juga, gitu ya. Benar, tetapi kita tidak perlu khawatir dengan keturunan kita yang selanjutnya. Oleh karenanya kita perlu ya mencoba untuk selalu memperbaiki. Tidak baik anak kita, kita perbaiki cucu kita. Tidak baik cucu kita, bagaimana kita memperbaiki keturunan selanjutnya. Itulah kenapa kita perlu mendoakan bukan hanya sebatas keturunan kita yang pertama, yaitu anak, gitu ya, tapi kita minta juga kepada Allah Subhanahu wa taala dzurriyyatina. Dzurriyyatina itu adalah keturunan kita yang berkelanjutan. Ya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah juga telah memberikan petunjuk kenabian dan hikmah kepada keturunan Ibrahim, bukan hanya kepada kepada Nabiullah Ibrahim, tetapi juga petunjuk hikmah itu diberikan kepada keturunannya seperti Zakaria, Yahya, Isa, Ilyasa, ya, semuanya termasuk orang-orang soleh, baik ucapan maupun tindakan mereka. Ya, ini dikuatkan lagi dalilnya untuk memberikan pesan bahwa keturunan-keturunannya itu memberikan dampak kebaikan. Nabi Lut, kalau kita lihat di sini disebut juga
Namun dia bukan keturunan dari Nabiullah Ibrahim. Dia adalah keponakan. Nah, walaupun kalau kita di Indonesia, keponakan itu ya kita anggap anak sendiri begitu ya. Tapi Nabi Lut itu adalah keponakannya. Berarti kalau kita membayangkan Nabiullah Ibrahim itu mempunyai saudara dan Nabi Lut itu adalah anak dari saudaranya. Karena dia masuknya kategori keponakan. Ya, jawaban bahwa keturunan di sini bermakna secara umum. Ya, jadi kalau dikatakan bahwa keturunan Nabiullah Ibrahim itu adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, itu maksudnya secara umum, bukan secara keturunan langsung. Ya, bisa samping kanan, samping kiri. Terbukti Nabiullah Lut itu adalah masuk kategori keponakan beliau, keponakan Nabiullah Ibrahim. Ya, Ismail adalah kakeknya, tetapi secara umum ia masuk dalam makna orang tua. Ya, ini digambarkan demikian karena terdapat dalam surat Al-Baqarah 133. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Ini kisah Yakub yang menceritakan bahwa mereka punya kakek moyang, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak. Ya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kisah-kisah ini kita dapati penyebutan yang lainnya untuk para nabi. Adapun misalnya penyebutan Isa dalam keturunan Ibrahim atau Nuh berdasarkan pendapat para ulama yang lain menunjukkan bahwa anak dari jalur ibu termasuk dalam keturunan dari jalur ayah. Pasalnya Isa berada di garis keturunan Ibrahim melalui jalur ibunya. Ya kan kita tahu bahwa Nabiullah Isa dilahirkan tanpa ada ayah. Begitu ya. Jadi ini sebagai bentuk contoh keturunan yang didapati dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kita perhatikan juga ibu-ibu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali dengan menyebutkan 4 orang. Yang pertama itu ya, kalau kita mau baca lagi ibu-ibu di depan ya, wahabna lahu Ishaq wa Yaqub, ya, itu yang pertama dan kedua. Wa Nuhan, ya, min qabli wa min dzurriyyati Daud, gitu ya. Itu semuanya disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, tetapi ada penyebutan di sini 4 orang, ya. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, dan Yakub disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, menjadi satu fokusan, ya. Kemudian menyebutkan dari keturunannya. Nah, ya, jadi Nuh, Ibrahim, Ishak, dan Yakub itu satu jalur, ya. Kemudian menyebutkan keturunannya 4 juga, 14, mohon maaf. Yang tadi 4 ada 14. Ya, keturunannya siapa itu? Ya, kita lihat di dalam ayat yang tadi sama-sama kita baca, ada Nabi Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, Harun, Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas, Ismail, Ilyasa, Yunus, Lut, sehingga keseluruhannya berjumlah menjadi 18. Itu penyebutan secara langsung di dalam ayat ini. Ya, mereka itu adalah orang-orang yang soleh, ya. Dan adapun urutan penyebutan mereka tidak menunjukkan urutan sebenarnya, ya. Bukan berarti dari kelahirannya mereka yang lebih dituakan dan lain sebagainya. Ini bukan urutannya, ya. Untuk menunjukkan sesuatu yang disebut saja, tidak berfungsi untuk menunjukkan makna berurutan. Ya, adapun hikmah disebutnya para nabi dalam ayat ini itu ada 3. Yang pertama itu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun
selain sebagai nabi dan rasul, mereka juga pemimpin dan penguasa. Jadi ibu-ibu perlu dipahami bahwa seorang nabi itu tidak ujuk-ujuk menjadi seorang pemimpin dan tidak ujuk-ujuk menjadi seorang nabi, mohon maaf. Tapi Allah juga memberikan peran-peran ya kepada para nabi yang diutusnya. Nah, pada poin ini termasuk Sulaiman, Daud itu adalah orang-orang yang memiliki kepiawaian dalam memimpin. Ya, makanya sangat salah kalau dikatakan kalau ulama itu nggak boleh memimpin, misalnya seperti itu ya. Karena pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang diberikan anugerah oleh Allah, diberikan ilmu oleh Allah, dan atas izin Allah mereka pun menjadi pemimpin. Nah, ini dituangkan kepada beberapa nabi yang mereka memiliki kepemimpinan. Coba ibu-ibu bayangkan kisahnya kerajaan milik Sulaiman. Nah, itu ya. Saya membayangkan sangat luar biasa. Yang sekarang ini banyak negara-negara yang berbangga-bangga memiliki satu kawasan ya, dan mereka seolah-olah berada di lautan gitu ya, bawahnya istananya itu, di bawahnya itu lautan gitu ya, kelihatan semuanya. Nah, ternyata itu sudah dimiliki oleh Nabiullah Sulaiman dan beliau memimpin ya kerajaan. Nah, seperti itu. Daud dan Sulaiman keduanya menjadi raja. Ayub itu menjadi amir. Amir itu adalah gubernur. Ya, kalau kita menyebutnya amir itu adalah gubernur. Kemudian sedangkan Yusuf menjadi menteri dan hakim. Ini adalah cerita terkait dengan para nabi yang kemudian Allah izinkan mereka bukan hanya menjadi seorang nabi tetapi menjadi seorang pemimpin di kalangan umatnya. Musa dan Harun keduanya menjadi hakim bukan raja. Al-Quran menyebutkan mereka secara berurutan sesuai dengan tingkatan agamanya dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Ya, yang paling utama di antara para nabi itu sebagai seorang pemimpin itu adalah Musa dan Harun. Masya Allah. Makanya ibu-ibu kalau kita baca dalam surat dalam Al-Quran itu pasti paling banyak berbicara tentang Nabi Musa. Ya, karena kaitannya dengan masalah Bani Israel. Kemudian Ayub dan Yusuf, kemudian barulah Daud dan Sulaiman. Itu kalau dilihat dari sisi keutamaan kepemimpinannya. Kemudian adapun firman Allah wa kadzalika najzil muhsinin dalam ayat yang kita baca itu menunjukkan penggabungan antara kenikmatan dunia dan kepemimpinan dengan nikmat hidayah dan berdakwah. Nah, ini sebetulnya yang harus banyak dipelajari oleh para pemimpin, bahwa mereka harus memiliki kepiawaian. Mereka bukan hanya piawai untuk urusan dunia, tapi mereka juga harus piawai untuk urusan akhirat. Kenapa? Karena mereka sudah mempersiapkan pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini penggabungan nikmat dunia dan juga nikmat hidayah dalam berdakwah untuk mencapai kebaikan nanti di akhirat. Itu yang pertama ibu-ibu ya. Jadi ada hikmah yang menyebutkan 3 bagian kepada para nabi. Yang pertama, dia nabi, dia juga sebagai seorang pemimpin. Yang kedua, itu adalah Nabi Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas. Mereka adalah nabi-nabi yang memiliki keistimewaan dengan kezuhudannya di dunia. Oleh karena itu, Allah menyifati mereka dengan orang-orang yang soleh. Ya, jadi Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas itu adalah orang-orang yang zuhudnya luar biasa. Ya, mereka orang-orang soleh yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan kezuhudannya. Kemudian bagian ketiga yaitu Ismail, Ilyasa, Yunus, Lut. Mereka bukanlah golongan raja seperti kelompok yang pertama dan bukan pula golongan orang yang zuhud, ya, kelompok yang zuhud, ya, melainkan mereka mendapat keistimewaan di antara seluruh manusia pada masanya.
Satu orang dari mereka lebih utama dari kaumnya, dan dua orang di antara mereka lebih utama daripada kaum-kaumnya. Jadi ini bisa membayangkan, Bu, satu orang Nabi Ismail itu lebih baik daripada penduduknya. Ya, kalau ibarat kata kita punya sebutan misalnya DKI, atau kita punya sebutan Jawa Barat, kita punya sebutan Banten gitu ya. Dia dimunculkan di situ, satu orang seperti Nabiullah Ismail itu lebih baik daripada sekumpulan wilayah yang dia ada di dalamnya. Ya, itu keistimewaan luar biasa. Makanya di sini boleh jadi salah seorang dari mereka itu lebih utama dari yang lainnya. Ibrahim lebih utama dari Lut yang satu masa dengannya. Musa lebih utama dari saudaranya yaitu Harun, dan Isa lebih utama dari putra bibinya Yahya. Masing-masing memiliki keutamaan, tetapi masing-masing juga diberikan keistimewaan oleh Allah untuk menghadapi kaumnya masing-masing, ya. Kemudian Allah menyebutkan keutamaan Ibrahim di antara semua nabi melalui firman-Nya, wa min abaihim wa dzurriyyatihim wa ikhwanihim, ya. Kami telah memberikan petunjuk kepada sebagian dari bapak-bapak mereka dan keturunan mereka, serta dari saudara-saudara mereka, bukan keseluruhan dari mereka, ya. Karena tidak semuanya mendapat petunjuk kebaikan seperti ayahnya Ibrahim dan lain sebagainya, dan anaknya Nuh gitu ya. Karena memang ini hak vetonya Allah memberikan hidayah dan juga memberikan kesesatan. Kemudian Allah mensifati mereka juga dengan spesialisasi yang ditujukan kepada masing-masing para nabi, ya. Wajtabainahum. Nah, di sini memberikan spesialisasi. Sesungguhnya kami telah memilih mereka dan menyeleksi mereka serta memberikan spesialisasi sebagai keistimewaan yang mereka miliki. Makanya kalau memang memungkinkan, ya, cobalah ibu-ibu menggali ya dari masing-masing nabi yang perlu kita pelajari. Coba kenali biografinya, kenali sejarahnya untuk bisa kita ambil pelajarannya. Walaupun jangan sekali-kali kita menganggap bahwa Nabi, sudahlah cukup Nabi Muhammad saja. Kan Nabi Muhammad itu ibaratnya penutup para nabi. Ya, enggak begitu juga. Boleh, sangat dianjurkan kita mempelajari sejarah ya para nabi sebelumnya. Ya, maka ibu-ibu, Allah memberikan gambaran bahwa itulah ya di mana Allah memberikan petunjuk ya kepada mereka, yaitu para nabiullah, jalan yang lurus, jalan yang benar ya. Itulah petunjuk yang Allah berikan kepada nabi dan rasulnya. Mereka selalu berada di dalam agama yang benar, yaitu petunjuk Allah yang murni dan taufiknya, bukan petunjuk yang lain. Nah, makanya dari ini kita akan dapati dua hidayah ya. Hidayah itu ada dua macam. Ya, hidayah yang pertama yaitu petunjuk yang murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana tidak dihasilkan petunjuk atau hidayah ini memang pure, semuanya datangnya dari Allah. Ya, dan tidak dihasilkan dengan usaha dan pencariannya, yaitu kenabian. Ya. Adapun petunjuk yang diperoleh dengan usaha dan pencarian yang disertai dengan taufik dari Allah untuk mendapati keinginannya. Jadi hidayah itu ada yang memang betul-betul sudah bercokol, ada yang memang perlu dicari. Ya. Ini sebagai gambaran ibu-ibu, makanya di negeri kita itu ada paham Qadariyah dan Jabariyah, di mana masing-masing memiliki keyakinan terhadap dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita mencoba untuk mengcombine gitu ya, bahwa kita diberikan oleh Allah upaya untuk berikhtiar, dan dari ikhtiar itu kita dapati nanti takdir, kita bertawakal dengan apa yang sudah Allah takdirkan kepada kita.
Nah, itulah gambarannya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari ayat ini kita akan dapati sebuah cerita bahwa Nabiullah keturunannya Nabiullah Ibrahim dan keturunannya itu adalah orang-orang yang soleh dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kita dapati ayat ini memberikan peringatan kepada kita bahwa para nabi itu lebih utama dari seluruh makhluk di alam ini. Bahkan nabi-nabi itu lebih mulia dari malaikat. Nah, itu ya. Jadi Masya Allah ibu-ibu, sampai kedudukan para nabi itu lebih utama daripada malaikat, ya. Sebab Allah Subhanahu wa taala banyak menyebut mereka, ya. Wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Karena mereka lebih utama. Pokoknya di seluruh alam ini gitu. Alam itu kan ada alam nyata, ada alam gaib, yang berarti ada malaikat di sana. Yang namanya nabi itu adalah makhluk yang lebih utama sekalipun bertemunya dengan malaikat. Malaikat tuh tetap berada dalam kedudukan di bawah para nabi. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa min abaihim wa dzurriyyatihim, menunjukkan bahwa Allah memberikan posisi yang mulia bagi orang-orang yang memiliki hubungan dengan para nabi. Makanya kenapa kalau kayak sekarang ini kita dapati orang ngaku-ngaku menjadi habib, itu nggak bisa sembarangan. Apakah mentang-mentang dia punya keturunan langsung dengan Nabi kemudian jadi orang soleh? Belum tentu. Kita bisa bayangkan bagaimana Allah memberikan hidayah dan Allah memberikan kesesatan kepada siapa saja yang dikehendaki. Maka berhati-hati kita menghadapi orang-orang yang hanya sekedar melabelkan dirinya seolah-olah menjadi kekasihnya Allah, ya, menjadi ahlul baitnya Rasulullah misalnya, begitu ya. Tapi perilakunya tidak mencerminkan apa yang disyariatkan, ya itu. Nah ini ayat-ayat ini juga memberikan pengingatan kepada kita bahwa hidayah adalah petunjuk kepada pahala dan surga. Jadi kita kalaulah meminta hidayah kepada Allah, ya, hidayah yang kita minta itu adalah hidayah yang bisa membawa kita kepada pahala dan surganya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan di dalam tafsir ayat-ayat ini. Nah, demikianlah ibu-ibu, kita masuk ke ayat berikutnya, yaitu ayat 91 sampai 92, di mana ayat ini memberikan gambaran tentang pembuktian kenabian dan penurunan kitab-kitab kepada para nabi serta fungsi Al-Quran, gitu ya. Jadi kata-kata ini akan kita atau ayat ini akan memberikan pesan kepada kita. Salah satunya adalah sebab turunnya. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, dia berkata, seorang laki-laki Yahudi bernama Malik bin As-Saif mendebat Nabi SAW. Nabi SAW berkata kepadanya, aku bersumpah dengan Tuhan yang menurunkan Taurat kepada Musa, tidakkah kamu menemukan dalam Taurat bahwa Allah membenci pendeta gemuk, ya? Maka Malik yang dimaksudkan di sini adalah seorang pendeta gemuk. Dia marah dan berkata, Allah tidak menurunkan apapun kepada manusia. Kemudian para sahabat berkata, celaka kamu, tidak juga pada Musa. Lalu turunlah ayat ini, wa ma qadarullaha haqqa qadrih, ya. Ini sebab turunnya ayat dan ditambah lagi dengan penjelasan-penjelasan dari riwayat yang lain. Itu menunjukkan tentang posisi di mana pembuktian, ya, kenabian dan penurunan kitab-kitab kepada para nabi serta fungsi Al-Quran ini ternyata memang terus, ya, dilancarkan oleh para nabi untuk memberikan sebuah pengingatan kepada kaumnya, ya. Nah, kita lihat topik utama dalam Al-Quran adalah tentang pengesaan, ya, pengesaan
kepada ketauhidan, kepada kenabian, kepada hari berbangkit. Kemudian tatkala Allah menceritakan kisah Nabi Ibrahim sebelumnya tadi, menjelaskan bukti keesaan Allah dan pengingkaran pada syirik, yang Allah menjelaskan bukti tersebut dengan cara yang jelas. Bagi siapa yang syirik itu akan mendapatkan azab dan lain sebagainya ya. Sebagaimana kita diingatkan, siapa saja yang mengingkari tentang risalah kenabian, siapa saja yang mengingkari kitab-kitab yang telah diturunkan, maka mereka masuk dalam kategori sesat. Nah, itulah ayat ini sebetulnya memberikan penjelasan seperti penjelasan yang pernah saya sampaikan kepada ibu-ibu beberapa waktu yang lalu, gitu ya. Nah, di mana ayat ini wa ma qadarullah haqqa qadrihi, itu sebenarnya memberikan pengingat bahwa orang-orang yang benar-benar mengenal Allah, memahami bahwa Allah Maha Kuasa dan Maha Mengetahui atas segala sesuatu, dan menyadari bahwa rahmat-Nya meliputi segala sesuatu, dia akan meyakini bahwa manusia sangat membutuhkan kitab ilahi dan petunjuk para nabi dan rasul untuk memperoleh kebahagiaan yang mencapai kemuliaan secara materi ataupun maknawi. Nah, sama seperti kita hari ini, bagaimana kita butuh petunjuk dalam hidup, yaitu petunjuk kita lewat Al-Quran. Karena saat kita membaca Al-Quran, dengan serta-merta kita adalah orang yang tengah ingin berdialog dengan Allah. Begitu. Jadi kalau kita sendiri tidak mau memahami Al-Quran, bagaimana kita bisa berada dalam petunjuk hidup yang benar? Ya, ibarat kata kita mau berangkat ke satu wilayah, ya kita butuh maps. Nah, Al-Quran itu adalah maps kita. Al-Quran itu adalah petunjuk bagi kita, ya, supaya apa? Kita dapati haqqa qadrihi. Jadi Allah betul-betul memberikan takdirnya kepada kita, ya, dengan apa yang sudah kita ikhtiarkan dalam mendapatkan hidayah. Ya, ini jadi bisa dibayangkan ibu-ibu, orang terdahulu itu hidupnya dalam kondisi tidak terarah gitu ya, seenak udelnya gitu ya. Kemudian hidupnya juga tidak teratur, sedangkan risalah para rasul adalah sarananya untuk menata masyarakat, mereka memiliki adab, supaya mereka menjadi masyarakat yang beradab. Ini adalah jalan kebaikan, ya, perbaikan sosial dan akhlak, serta media untuk meredam kepongahan penguasa, kezaliman individu dan kelompok. Barang siapa mengingkari risalah Rasul, maka pada dasarnya dia tidak mengetahui Allah dan tidak mengagungkannya. Ya, jadi kita tahu tentang Al-Quran berarti lewat perantara Rasul. Kita ikuti apa yang dibawa oleh Rasul. Nah, ini sebagai bentuk bahwa setiap manusia itu butuh petunjuk, gitu ya. Kemudian taj'alunahu qaratisa, ya, ini disebutkan lagi, ayat ini ditunjukkan untuk orang-orang Yahudi yang menyembunyikan sifat Nabi Muhammad SAW. Waktu lalu kita pernah membahas bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu sebenarnya tahu bahwa akan ada nabi terakhir, yaitu Nabiullah Muhammad SAW, karena tertuang juga di kitab Taurat, begitu ya. Tapi mereka mencoba menyembunyikan. Terlebih lagi sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW itu seolah-olah diputar balikan. Nah, makanya hati-hati, kondisi itu pun mungkin akan terjadi satu waktu, dan kita dapati saat ini pun demikian, gitu ya. Jangan terpengaruh, ya. Yang harus kita mintakan kepada Allah adalah ihdinas siratal mustaqim. Kita minta kepada Allah agar kita senantiasa berada dalam lindungan dan jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kebiasaan mereka itu adalah kalau ada ayat-ayat, ya, menurut mereka ayat-ayat, kita juga ayat-ayat, ya. Ayat-ayat yang mereka lihat di dalam kitab mereka sesuatu yang tidak nyaman, maka mereka potong-potong mana yang enak untuk mereka sampaikan. Ya, sampai di sini disebutkan bahwa
jika di dalam Taurat itu ada kertas, ya, yakni potongan-potongan yang kalian tulis dari kitab asli, lalu kalian mereduksinya, menggantinya, ya, dan seolah-olah mengatakan bahwa ini adalah dari Tuhan, gitu ya, dari Allah. Padahal itu adalah hawa nafsu mereka sendiri yang membuatnya. Itu gambarannya. Ya. Ayat ini sebetulnya ibu-ibu diturunkan untuk orang-orang Yahudi, ya. Ada perbincangan-perbincangan di mana mereka mencoba memutarbalikkan fakta dari apa yang mereka dapati di dalam kitab, ya. Nah, makanya di sini digambarkan bahwa satu-satunya petunjuk yang bisa membawa kita masuk kepada hidayah Allah yang sempurna itu adalah Al-Quran, ya. Allah memberikan perantara Al-Quran ini lewat para nabi dan rasul, merupakan anugerah dari Allah kepada rasul dan umat Islam melalui turunnya Al-Quran, karena kepada mereka Allah sudah memberikan penjelasan, ya, berkaitan dengan dalil-dalil tentang ibadah, tentang kesempurnaan akhlak, dan semuanya itu digambarkan. Oleh karena itu kemuliaan seseorang hanya diukur dari ketakwaan dan amal solehnya ketika dia mencoba untuk mengikuti apa yang disyariatkan di dalam Al-Quran. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada kalimat di dalam ayat ini, kulillah, gitu ya. Katakanlah wahai Muhammad, Allah lah yang menurunkan kitab Taurat kepada Musa dan kitab Al-Quran kepadaku. Atau katakanlah Allah lah yang mengajari kalian kitab. Jadi diingatkan kembali, nggak usah lebay, ya, kalau kata anak-anak sekarang. Bahwa Allah lah yang menurunkan semua kitab itu. Jadi Allah yang maha mengetahui apa yang mereka selewengkan dan apa yang mereka buat baru, gitu ya, terhadap apa yang sudah Allah sampaikan sebelumnya kepada nabi-nabi terdahulu dan umat-umat terdahulu, ya. Ada ayat lain yang menegaskan tsumma dzarhum fi khawdihim yal'abun, biarkan mereka dalam kebodohan dan kesesatan mereka. Manakala kematian telah datang, mereka akan mengetahui apakah mereka akan mendapatkan hukuman atau hamba-hamba Allah yang bertakwa yang akan mendapatkannya, ya. Jadi ini pengingat, ya, sampai akhirnya Allah menguatkan bahwa siapa saja yang taat, ya, menjaga keaslian di dalam melakukan ibadah sesuai dengan petunjuk, mereka itu akan dapat pahala, gambaran surga, bahkan ampunan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda kepada mereka yang menolak, ya, melecehkan, mereka itu jauh dari hidayah Allah dan mereka tidak akan pernah diberikan kesempatan masuk ke dalam surganya Allah. Nah, maka dari ayat ini ibu-ibu dapat kita ambil pelajaran bahwa kita perlu mengagungkan, kita perlu punya sikap mengagungkan Allah, ya. Karena apa? Ini hukumnya wajib. Ya, jangan ada di antara hamba-hamba Allah, ya, sebagai muslim kita tidak mencoba untuk mengagungkan Allah. Yang kedua, orang yang berilmu memiliki kewajiban untuk memperlihatkan apa yang dia ketahui dari hukum-hukum Allah. Jadi ibu-ibu wajar kalau ulama-ulama yang baik, ulama-ulama yang soleh, dia akan tetap memberikan support, memberikan arahan, gitu ya, karena dia merasa bahwa dia punya kewajiban untuk mengingatkan, ya. Ya, sekarang tinggal kita mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhi dari ulama-ulama yang tidak baik. Mereka mengakui ulama tetapi pada hakikatnya membawa kepada keburukan. Al-Quran itu adalah kitab yang diberkahi, mengandung banyak kebaikan dan anugerah. Jadi ini hikmah di balik ayat-ayat yang tadi dibacakan, ya, karena dari Al-Quran lah kita bisa hidup nyaman, bisa kita
terpelihara ya. Ada kabar-kabar yang baik yang bisa kita jadikan acuan untuk melakukan satu amal soleh. Ada yang perlu kita hati-hatikan karena di dalamnya ada larangan dan seterusnya. Kemudian ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada jin dan manusia. Jadi cerita ini akan diulang lagi pada surat-surat yang lain. Terakhir, ayat ini ada hikmah yang bisa kita ambil. Iman kepada hari akhir adalah dasar dari agama. Barang siapa yang mengimaninya akan mengimani Al-Quran. Ya, jadi orang yang mengimani Al-Quran dia harus beriman juga kepada hari akhir. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kita lanjut ibu-ibu ayat 93 sampai 94, di mana di dalam ayat ini menceritakan tentang orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang mereka berbuat kezaliman ya dengan cara mendustakan ayat-ayat Allah begitu. Makanya membuat kedustaan atas nama Allah itu akan mendapatkan hukuman yang sangat besar, berat gitu ya, dan hukuman bagi pelakunya ini bahkan sampai pada tingkat masuk ke dalam neraka jahanam ya. Jadi ada ayat yang sangat berkesinambungan ya, kelanjutan tentang pembuktian kenabian ya. Kalau tadi berbicaranya bahwa Nabiullah Ibrahim, kemudian masing-masing nabi diberikan keistimewaan dan nabi itu diberikan modal ya. Modal itu adalah kitabnya, termasuk di dalamnya adalah Al-Qur'an gitu ya. Itu adalah sebagai bagian petunjuk gitu ya. Maka diingatkan lagi di ayat 93 dan 94 ini, tidak boleh seorang pun yang lebih zalim ya, tidak ada seorang pun yang lebih zalim daripada mereka yang berdusta atas nama Allah ya. Makanya perlu berhati-hati ibu-ibu yang dirahmati Allah, bahwa banyak ya di antara masyarakat itu pertama dia sekedar mengaku telah mendapatkan wahyu gitu ya. Kan sekarang ada juga orang-orang yang mengakui dirinya sebagai nabi. Kalau dulu di zaman dulu itu banyak orang-orang juga ngaku sebagai nabi. Salah satu contohnya adalah Musailamah Al-Kadzab di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi melakukan kedustaan sekaligus ya. Maka di sini dikatakan tidak seorang pun yang lebih zalim daripada orang yang berdusta atas nama Allah, menjadikan sekutu atau anak baginya, atau mengaku mendapatkan kenabian dan risalah padahal Allah tidak mengutusnya sebagai rasul kepada manusia. Bisa juga dengan berkata, aku telah diberikan wahyu, padahal dia tidak diberi wahyu. Perbedaan antara ucapan ini dengan sebelumnya adalah bahwa orang pertama dia sekedar mengaku bahwa dia mendapat wahyu. Sementara orang yang kedua merasa dengan tegas dia merasa menerima wahyu dan menafikan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang mengaku dapat wahyu tapi tetap menganggap Muhammad adalah utusan Allah, tetapi ada yang mengaku dirinya nabi dan menolak keberadaan Muhammad karena seolah-olah dia mengakui dirinya adalah seorang nabi. Ini kategori pendustaan-pendustaan yang terjadi ya di masa dahulu ya. Nah, ini adalah ancaman. Jika kami kehendaki, niscaya kami akan membacakan hal seperti ini. Ini adalah ancaman terhadap siapa saja yang melakukan salah satu dari ungkapan dan perbuatan mereka yang melampaui batas, begitu ya. Ya, salah satu contoh ibu-ibu seperti Musailamah Al-Kadzab gitu ya, yang dia telah mengaku dirinya mendapat wahyu, nah, gitu. Dan ada juga yang mengaku di daerah Yamamah ya, Yaman, waktu itu pernah kita bahas juga,
kalau dia itu bagian dari Rasul dari Bani Hanifah, ya. Itu kita ingat-ingat lagi ibu-ibu terkait dengan pembelajaran kita yang sebelumnya, ya. Kemudian Allah melanjutkan dalam ayatnya berbicara tentang ancaman kepada orang-orang zalim, ya, sebagaimana disebutkan walau tara idzal zalimuna fi ghamaratil maut. Wahai Rasul dan semua yang mendengar dan membaca, ketika kalian mendengar orang-orang zalim saat sakratul maut, kedahsyatannya dan rasa sakitnya, kalian akan melihat hal yang mengherankan dan mengerikan yang tidak bisa dideskripsikan. Pada saat itu malaikat membuka lebar tangannya untuk mencabut nyawa mereka dengan pukulan yang dahsyat, dan cara mengambilnya pun dengan cara dipaksakan. Jadi ayat ini selain setelah menceritakan tentang pengingkaran, pendustaan, kezoliman gitu ya, apa yang mereka lakukan terhadap para nabi dan pengakuan-pengakuan mereka kepada masyarakat, kepada umat secara keseluruhan bahwa mereka mengakui diri mereka nabi, maka saat yang bersamaan Allah juga mengingatkan ada ancaman kalaupun kamu mau melakukan macam-macam, satu waktu kamu akan mati. Nah, kalau orang-orang mati dalam keadaan kesesatan, mereka mati dalam kemusyrikan, mereka itu didatangi oleh malaikat yang membuka lebar tangannya untuk mencabut nyawa mereka itu dengan apa? Dengan pukulan dan dengan paksaan. Sebagaimana dalam surat Muhammad ayat 27. Maka bagaimana nasib mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka, memukul wajah dan punggung mereka. Di saat mencabut nyawa itulah, ya. Jadi tafsir dari surat Muhammad ini, malaikat berkata dengan nada menghina dan mengejek, serahkan nyawa dan ruh kalian kepada kami. Ini adalah bukti keras dan kejamnya proses pencabutan ruh tanpa ada penundaan. Sebab ketika orang kafir sedang sakarat, ya, malaikat memberi kabar kepadanya akan adanya azab. Masya Allah, luar biasa, ya. Berbahagialah kita menjadi seorang muslim yang mudah-mudahan kita dipanggil oleh Allah, dijemput oleh para malaikat dalam keadaan husnul khotimah dan dalam keadaan tenang. Ya, sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Ya. Ya, jadi mereka masuk ke dalam neraka, mereka akan disiksa, dan di dalam kondisi seperti itu, ya, saat itu nyawanya tersebar di dalam tubuhnya dan tidak mau keluar. Jadi bayangkan, ruh itu kan adalah makhluk Allah, ya, sampai ruh itu pun ketakutan, gitu ya. Kenapa ruh itu ketakutan? Karena ya tadi dibawa oleh perangai yang menjadi tuannya dalam tanda petik, ya. Ini sebuah pengingat saja kepada kita. Dan malaikat pun berkata, al-yauma tujzauna adzabal hun. Pada hari ini kalian benar-benar dihinakan sebagaimana dulu kalian mendustakan Allah, tidak mengikuti ayatnya, tidak mau tunduk kepadanya, tidak mau beriman kepada Al-Qur'an dan Rasul. Jadi ini apa namanya? Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan, ya, di dunia supaya pada saat nanti di akhirat kita tidak dapat celaka, gitu, ya. Al-yaum yang dimaksudkan adalah kematian. Karena kalau orang sudah menghadapi kematian, dia sudah berada dalam sakratul maut, dia sudah tidak bisa lagi melakukan apapun. Dan kita berharap Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya, kemudian al-hun adalah penghinaan yang hebat, ya. Termasuk juga kata azab yang digandengkan dengan azabal hun, sama seperti ungkapan rajul su. Maksudnya adalah tenggelam dalam kehinaan.
ya. Jadi betul-betul dihinakan oleh Allah ya, sampai-sampai mereka masuk ke dalam neraka jahanam. Ini menunjukkan tarikan malaikat yang bersifat memaksa ya, sekalipun mereka tidak menginginkan. Ya, seperti itu. Ya, kemudian ibu-ibu, ada ayat yang lain, walaqad ji'tumuna farada ya. Walaqad ji'tumuna, coba kita lihat, walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah ya. Jadi dari sini kita dapati kembali sebuah pengingat kepada kita terkait dengan larangan ya bagi kita untuk mencari perlindungan ya, mencari pertolongan, mencari melakukan sesembahan kecuali hanya kepada Allah ya. Makanya di sini diingatkan, kalian datang kepada kami tanpa sesembahan. Kalian datang kepada kami, kata Allah, tanpa perlindungan, tanpa ada penolong, tanpa ada harta benda. Kami ciptakan kalian pertama kali dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan tidak berkhitan. Kalian tinggalkan apa yang dulu kalian miliki di dunia, juga kembali seperti hal yang sama. Jadi pada hakikatnya ya karena kita cuma numpang di dunia ini ya, diingatkan seperti itu ibu-ibu. Ayat ini kemudian ditutup dengan celaan dan hinaan terhadap sikap mereka yang telah membuat sekutu berhala, patung-patung. Mereka mengira bahwa patung-patung itu bisa memberikan manfaat kepada mereka. Pada hari kiamat akan terputus semua hubungan loyalitas, kasih sayang dan pertemanan ya, kecuali mereka yang dipanggil atas izin Allah bisa saling membantu dan saling memberikan syafaat. Maka di sini diingatkan tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, bahwa harapan kita terhadap apa yang sudah dituntunkan oleh Allah kepada kita, mudah-mudahan kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ibu-ibu, ayat ini sebetulnya memberikan pesan kepada kita, dusta yang paling tinggi itu adalah ketika kita menyekutukan Allah. Kemudian ayat ini memberikan pesan kepada kita, ifta kepada siapa? Qalbak, mintalah fatwa kepada hati kita ya, pada saat kita hendak melakukan keburukan. Dan ditambah lagi Allah memberikan pemahaman atau memberikan pelajaran bahwa ingat, ketika kita mendustakan agama Allah, kita masuk dalam kategori kafir ya. Dan orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik, mereka akan dicabut oleh Allah nyawa-nyawa mereka oleh para malaikat dengan sangat keras, dengan pukulan. Sementara orang-orang yang beriman, mereka diambil ruhnya dengan penuh kegembiraan karena akan bertemu dengan Allah ya. Dan ini kebalikan dari apa yang dilakukan oleh malaikat kepada orang-orang kafir. Kenapa? Karena orang beriman itu disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang rindu bertemu Allah, maka Allah juga rindu bertemu dengannya. Barang siapa yang enggan bertemu Allah, maka Allah juga enggan bertemu dengannya. Nah, orang-orang beriman di dunia, dia berusaha untuk apa? Melakukan amal soleh supaya apa? Memunculkan keinginannya bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Nah, orang-orang yang sudah punya keinginan seperti ini, semoga semakin menggebu, semakin memudahkan dirinya untuk melakukan amal soleh hingga mendapatkan kemudahan berjumpa dengan Allah.
Kita lanjut ibu-ibu di ayat 95 sampai 99. Lagi-lagi Allah memberikan sebuah gambaran dalam ayat-ayat ini tentang kekuasaan Allah yang menakjubkan. Ya, dari mana itu kisahnya? Dari kondisi setelah berbicara tentang kita nggak boleh menyekutukan Allah, kemudian kita diingatkan untuk tidak mendustakan ayat-ayat Allah, kemudian kita diingatkan bahwa kematian kita juga akan semakin dekat. Namun Allah memberikan sebuah stimulus dalam ayat berikutnya. Tentang apa? Tentang kuasa Allah, ya, tentang hal yang menakjubkan di alam semesta ini yang bisa kita ambil pelajaran di dalamnya, ya. Menjelaskan tentang apa? Penciptaan, ya, bagaimana Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah mengatur gerakan yang ada di muka bumi ini, dan Allah mengganti sesuatu sesuai dengan aturan yang telah Allah tetapkan untuk dirinya. Maka ayat ini tentu saja diawali dengan ayat-ayat yang bercerita tentang masalah kebutuhan manusia. Innallaha falikul habbi wan nawa, ya. Sesungguhnya Allah menumbuhkan butir padi-padian atau biji. Nah, jadi diawali dengan masalah biji-bijian, ya. Dia mengeluarkan biji-bijian agar kita mengambil pelajaran. Setelah itu Allah ceritakan lagi, dia menghidupkan tanaman yang hijau dan pepohonan dari keadaan yang mati, ya. Yang dimaksud dengan hidup di sini adalah tumbuh dan berkembang. Jadi atas izin Allah, ya. Ibu-ibu merasakan panas luar biasa, kekeringan, kemudian turunnya hujan, itu semua adalah rahmat Allah dan kekuasaan Allah yang ternyata dengan hujan itu atau dengan air itu munculnya biji-bijian yang ditanam itu tumbuh berkembang dan akhirnya kita dapati menjadi salah satu bagian pangan yang bisa dimakan oleh manusia atau makhluk yang lainnya, misalnya hewan bisa makan tumbuhan dan seterusnya, ya. Jadi ini pengingat lagi kepada kita tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat ini ada 3 penjelasan tentang kebesaran Allah, ya, berada di langit, ya. Nah, termasuk juga Allah memberikan isyarat di dalam ayat ini bahwa Allah lah yang menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk istirahat. Jadi jangan dibalik, ya, bahwa pagi, siang, sore itu adalah waktu kita untuk beraktivitas, tapi malam hari itu adalah waktu kita untuk beristirahat, ya. Allah lah yang menciptakan cahaya dan kegelapan. Allah lah yang berkuasa dalam ciptaannya, ya. Dan saling berlawanan dan berbeda-beda yang menunjukkan kesempurnaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya sampaikan bahwa ada 3 tanda kebesaran yang ada di langit, ya. Yang pertama itu falikul isbah, ya. Falikul isbah itu maksudnya sebagaimana ayat yang tergambarkan. Yang pertama itu hadirnya waktu pagi dengan pancaran cahaya yang merupakan fenomena keindahan. Jadi kadang-kadang orang sengaja untuk berada di tepi pantai atau di pegunungan untuk melihat apa? Pemandangan terbitnya matahari, gitu ya. Jadi ternyata ini fenomena keindahan alam. Sunset, sunrise itu semua adalah upaya manusia untuk melihat. Ya, bahkan banyak orang yang berupaya untuk bayar supaya bisa menyaksikan. Ini semuanya adalah rezeki dari Allah, karunia dari Allah, nikmat dari Allah. Maka kita perlu banyak bersyukur, ya, ketika kita diberikan kemudahan bisa merasakan fenomena alam ini, keindahan alam tersebut. Kemudian yang kedua, Allah menjadikan malam sebagai waktu tenang, sebagai nikmat dari Allah agar tubuh itu bisa istirahat, jiwa menjadi tenang dan rehat dari aktivitas yang melelahkan di siang hari.
Ya, makanya orang-orang yang banyak begadang, orang-orang yang memang banyak kondisinya tidak tertata di malam hari, itu sebetulnya banyak hal yang akan terjadi pada dirinya, ya, baik dari sisi fisiknya, kemudian dari emosinya, dari wajahnya, itu banyak didapati kondisi yang bertolak belakang karena kebiasaannya itu tidak diikuti, ya, bahwa malam itu adalah waktu istirahat. Kemudian yang ketiga, matahari dan bulan dijadikan sebagai perhitungan untuk kebutuhan manusia guna mengetahui perhitungan waktu untuk ibadah, muamalah, dan kalender. Ya, jadi kondisi apa yang ada di langit itu ternyata memiliki hal yang strategis untuk manusia untuk dipelajari agar mereka bisa memahami semua itu, ya. Kemudian Allah menjelaskan masing-masing tentang makhluk hidupnya, berkaitan dengan bintang, berkaitan dengan tadi, ya, tumbuhan, hewan, bahkan makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu manusia. Ya, intinya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat ini sampai tadi 99, ya, mengandung beberapa manfaat, mengandung beberapa faedah. Yang pertama adalah di dalam ayat-ayat ini Allah menceritakan tentang tumbuhnya kehidupan dari tumbuh-tumbuhan. Ada fenomena tumbuhan dan hewan itu sendiri, ya. Jadi makanya banyak peneliti ingin mengetahui bagaimana sih munculnya bertelurnya burung, bertelurnya ayam misalnya seperti itu, atau mekarnya bunga, itu sampai didetilkan mereka mencari info, ya. Padahal disitulah letak dimana ketika seseorang betul-betul bisa mendapatkan informasi yang akurat, akan semakin dia takjub, akan semakin dia mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang kedua, berdasarkan fenomena perbintangan, ya. Jadi dari fenomena perbintangan ini seperti tadi yang sudah saya sampaikan, itu akan kita dapati kondisi di mana kita memahami pagi hari, kemudian malam hari, juga ada matahari dan bulan sebagai perhitungan untuk kemaslahatan manusia. Kemudian yang ketiga, berdasarkan fenomena langit, Allah menciptakan bintang-bintang demi kemaslahatan hamba dengan menjadikan cahayanya sebagai petunjuk selama perjalanan di kegelapan darat, laut, di mana tidak ada matahari, ya, dan bulan. Jadi ini adalah sebuah gambaran yang disebutkan di dalam ayat-ayat yang tadi kita baca dan kita coba untuk tadaburi, ya. Semoga kita betul-betul bisa menjadi orang yang bersyukur dengan nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Kemudian yang keempat, ibu-ibu, ada berdasarkan fenomena manusia dalam penciptaannya. Kita tahu bahwa manusia itu diciptakan dari manusia yang agung pertama kali diciptakan oleh Allah, yaitu Adam. Berarti kita adalah keturunannya. Dan perlu kita pahami asal usul, ya, penyimpanan manusia itu di tulang rusuk dan rahim. Nah, inilah akhirnya muncul ilmu di mana kita mengetahui bahwa manusia dilahirkan dari rahimnya seorang ibu, begitu, ya. Nah, di mana sebelum ada di dalam rahim itu, itulah munculnya atau adanya air mani dan sel telur yang bersatu. Oleh karenanya, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari fenomena penciptaan manusia ini, ya, itu sebetulnya dari satu jiwa yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Banyak ilmu yang bisa kita ambil, banyak hikmah yang bisa kita pelajari
atas keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan gambaran penciptaan manusia. Hal ini menuntut kita sebetulnya sebagai manusia untuk mensyukuri nikmat dan menjadikan petunjuk bahwa asal dan jenis manusia itu adalah satu, ya. Jadi nggak perlu kita merasa sombong kepada orang yang mungkin dia lebih miskin dari seseorang, kemudian dia lebih berkedudukan dari orang, dia lebih cantik dari dan lain sebagainya lah. Yang lebih-lebih itu harus kita waspadai, jangan dimunculkan kesombongan. Karena pada hakikatnya kita satu, kita bersaudara, ya. Nah, ini dengan begitu kita ini dituntut untuk saling mengenal, saling melakukan kerjasama, hubungan persaudaraan selalu kita upayakan, ya. Ini fenomena dari yang keempat, penciptaan manusia, ya. Kemudian yang terakhir ibu-ibu, bahwa berdasarkan proses yang kelima, yaitu berdasarkan proses perkembangan tanaman dan jenis-jenis tanaman serta aneka ragam buah-buahannya, dari munculnya turun hujan, ya, dari langit, kemudian ditumbuhkan dari bumi, ya, kemudian tumbuh hakikatnya bunga-bunga, buah-buah, dan bisa jadi satu tumbuhan itu masih dalam satu akar tetapi memiliki bunga yang berbeda, memiliki buah yang berbeda dari sisi bentuk, dari sisi warna, dari sisi rasa, itu semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan di sini berarti menunjukkan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak bisa direkayasa, ya. Kalau manusia ada istilah rekayasa genetika, gitu ya. Tetapi hasilnya tetap tidak akan sesempurna yang Allah ciptakan. Nah, itulah ibu-ibu, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung ini, ya. Dari surat Al-An'am ayat 100 sampai 103. Ayat ini itu akan mengisahkan tentang sebutan-sebutan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik akan jati diri Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan seenaknya menyebutkan bahwa Allah itu punya istri, Allah itu punya anak, dan lain sebagainya. Dan tentu saja mereka menyifati Allah dengan sesuatu yang pada hakikatnya tidak bisa logika itu menjangkaunya. Tapi ya sekali lagi namanya manusia, mereka mencoba untuk mencoba untuk mencari celah agar mereka tidak beriman kepada Allah. Itulah tabiat orang-orang musyrik, ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, setelah tadi ya sebelumnya kita menyebutkan 5 bukti tentang ketuhanan dari fenomena penciptaan, ya, baik itu fenomena pertumbuhan, hewan, manusia, biji-bijian dan warna-warninya, kemudian perbintangan, gitu ya. Allah kemudian melanjutkan menyebutkan bahwa ada di antara manusia yang menetapkan sekutu baginya. Lagi-lagi diceritakan tentang tabiat orang yang suka menyekutukan Allah, baik menyekutukan Allah itu dengan perumpamaan ataupun dengan yang lainnya. Nah, di dalam ayat ini bentuk penyekutuannya adalah memberikan perumpamaan, ya, sebutan-sebutan yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Untuk dipahami terlebih dahulu. Nah, ya. Ada orang-orang musyrik yang dimana mereka menyekutukan Allah dengan yang lainnya dalam beribadah. Mereka menyembah jin dan menjadikannya sebagai sekutu Allah dalam beribadah. Adapun ibadah mereka kepada berhala tidak lain karena ketundukan mereka kepada jin dan perintah jin kepada mereka untuk menyembah berhala, gitu. Jadi ini fenomena yang juga terjadi, Bu, di masyarakat kita. Kita perlu berhati-hati karena banyak masyarakat yang digiring dalam rangka beribadah, tapi sesungguhnya mereka dipaksa atau seolah-olah terhipnotis untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka mentaati apa yang diperintahkan oleh jin. Ya. Sekarang ini untuk membeli kekuasaan saja ada di antara masyarakat yang rela, ya,
minta bantuannya kepada orang-orang pintar, dan orang-orang pintar itu pasti berdialognya dengan makhluk Allah yang disebut dengan jin. Ya, jin adalah malaikat yang disembah oleh mereka. Itu menurut Qatadah. Sementara menurut Hasan Al-Basri, jin adalah para setan yang ditaati oleh mereka dalam hal kemusyrikan dan kemaksiatan. Jadi ini juga perlu kita koreksi terus gitu ya, iman kita, evaluasi terus. Jangan sampai hanya gara-gara untuk urusan dunia kita mengikuti hawa nafsu kita yang dibawa oleh jin, ya. Allah adalah satu-satunya sang pencipta. Oleh karena itu hanya Allah yang pantas disembah, tidak ada sekutu baginya. Kalau orang-orang musyrik ini mengatakan bahwa Allah mempunyai anak laki-laki dan perempuan, ya, sesungguhnya mereka itu tidak tahu, dan ketidaktahuan mereka itu disebabkan kebodohan mereka. Ya, sementara kita tahu bahwa orang-orang Yahudi, ya, menyebutkan Uzair itu adalah anak laki-laki Allah. Orang Nasrani mengatakan Al-Masih adalah anak laki-laki Allah. Dan orang-orang musyrik itu juga menyebutkan para malaikat sebagai anak-anak perempuan Allah. Jadi banyak di dalam Al-Quran mereka menghembuskan pernyataan-pernyataan yang akhirnya jika kita tidak kuat iman, ya, kita akan mempercayai, ya, bahwa Allah itu mempunyai dekingan, ya, bahwa Allah tidak bisa bekerja sendiri, tidak punya kuasa sendiri. Nah, ini yang digambarkan. Allah mengadakan segala sesuatu dan tidak beranak sebagaimana dugaan orang-orang musyrik, ya. Allah tidak punya anak, Allah tidak punya istri, ya. Anak-anak yang mereka maksudkan itu tetap adalah makhluk Allah, begitu ya. Maka mana mungkin, ya, mereka terlahir dari apa yang disebutkan tadi, ya. Kalau Allah memiliki anak, ibaratnya mana istrinya? Itu sesuatu yang tidak akan bisa logika mencapainya. Ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu dan hanya Allah yang memilikinya. Tidak ada seorang pun yang memiliki ilmu sama dengannya. Laisa kamitslihi syai'un. Enggak ada yang bisa sama. Ya, kalaupun kita mau menyebutnya ada kesamaan, tetap hitungannya hamba Allah, ya, yang memiliki sifat seperti sifatnya Allah. Allah Maha pemurah. Kita apa? Hamba yang pemurah. Begitu ya. Tidak bisa kita melampaui kuasanya Allah. Ya. Kemudian ibu-ibu, Allah dalam ayat ini ingin menafikan, menolak apa yang disampaikan oleh kaum musyrikin terkait dengan jati diri Allah yang memiliki keturunan, memiliki anak gitu ya, memiliki istri dan lain sebagainya. Ya, Ibnu Abbas berkata, Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dijangkau oleh penglihatan di dunia, sedangkan orang-orang mukmin mampu melihatnya di akhirat sesuai dengan firman Allah di dalam surat Al-Qiyamah. Wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri memandang wajahnya Allah. Artinya di dunia manusia tidak akan pernah punya kesempatan untuk bisa melihat wajah Allah, namun orang-orang beriman diizinkan atas rizki yang Allah titipkan bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari akhir tafsir yang kita coba bahas ini, ibu-ibu, ada bentuk kemusyrikan yang dilakukan terhadap seseorang, ya, terhadap jin, dengan cara dia mentaatinya, dengan cara dia mengikutinya. Maka Allah menurunkan ayat ini dan menghinakan mereka, ya, membuat bantahan terhadap orang-orang musyrik yang menyebutkan cemoohan-cemoohan tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang musyrik itu memiliki kelompok apa saja? Yang pertama,
para penyembah berhala yang mengatakan bahwa berhala adalah sekutu Allah yang berhak untuk disembah. Itu kelompok-kelompoknya, ya. Artinya dia percaya sama Allah gitu ya, tapi di satu sisi mereka harus punya sekutu karena Allah itu harus punya sekutu. Yang kedua, para penyembah bintang. Mereka ada pada masa Nabi Ibrahim yang mengatakan bahwa Allah menyerahkan urusan dunia luar kepada bintang. Terakhir, ibu-ibu, kaum dualisme atau kaum majusi yang mengatakan bahwa alam mempunyai dua Tuhan. Yang pertama pencipta kebaikan dan yang kedua adalah pencipta kejahatan. Intinya ketiga-tiganya adalah bentuk kemusyrikan. Kelompok-kelompok ini mencoba untuk menyebarkan bagaimana manusia mempercayai hal-hal yang terjadi pada kelompok-kelompok tersebut, ya. Kemudian ayat ini sebetulnya memberi stimulus bagi kita orang beriman. Kenapa? Karena melihat wajah Allah sebuah keniscayaan buat orang-orang beriman nanti di akhirat, ya. Kalau dia tidak mungkin untuk dilihat, kalau Allah tidak mungkin untuk dilihat, tidak mungkin ada pujian atas keagungan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau kita lihat di dalam ayat-ayat dalam Al-Qur'an itu ada pemujian terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan atas izin Allah kita diperkenankan untuk bisa mendapatkan secara langsung apa yang dipuji oleh Allah dalam Al-Qur'an untuk bisa kita saksikan di akhirat nanti, di surga nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah ibu-ibu, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan pemanfaatan buat kita semua, dan kita berharap Allah muliakan kita dengan Al-Qur'an dan Allah matikan kita dalam keadaan bersama Al-Qur'an. Kita diberikan kemudahan untuk berakhlak bersama Al-Qur'an. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.